I'm in heaven. Oh, I love to climb a mountain. That's right. What? You're supposed. Yo yo, yo yo. Selamat datang kembali di sini, di mari, neng kene. Berjumpa lagi dengan Serpi Film, iya kan? Kali ini Serpi Film akan membawakan alur cerita yang berjudul The Boss Baby. Film ini disutradarai oleh Tom. Dirilis tahun 2017. Film ini menceritakan tentang seorang bayi yang memiliki misi untuk mencari tahu mengenai perusahaan Papico. Dan tanpa berlama-lama langsung ke alur ceritanya. Film diawali terlihat di mana seorang anak laki-laki bernama Tim dari keluarga Templeton. Tim merupakan anak tunggal, sekaligus anak kesayangan dari orang tuanya. Tim juga anak yang sangat ceria dan memiliki imajinasi yang luas. Ia sangat menyayangi kedua orang tuanya dan juga sangat senang bila kedua orang tuanya memperhatikannya. Tiap harinya, Tim selalu menghabiskan waktu bersama kedua orang tuanya untuk bermain, walaupun orang tuanya sibuk bekerja di Papico, sebuah perusahaan yang memproduksi anak anjing. Sampai pada suatu malam, ayah Tim mengatakan bahwa dia akan memiliki seorang adik. Karena ucapan ayahnya itu, Tim lalu memikirkan dari mana bayi berasal. I'm in heaven. Oh, I love to climb a mountain. Keesokan harinya, Tim melihat seorang bayi dari kamarnya di lantai atas. Bayi yang tidak wajar, bayi yang diantar menggunakan taksi dan berpakaian jas layaknya orang dewasa. Bayi itu berusaha masuk ke rumah Tim. Tim lalu mencoba untuk turun ke bawah menemui bayi itu. Namun bayi itu sudah ditemui oleh orang tuanya. Mereka lalu mengatakan jika bayi itu adalah adiknya. Tim lalu menatap bayi itu dengan curiga dan bertanya-tanya tentang keberadaan bayi itu. Dan satu hal yang pasti, dia adalah bos. Semenjak saat itu, hari-hari yang dijalani Tim berubah. Perhatian dan kasih sayang orang tua Tim semuanya beralih kepada Bos Baby. Karena apapun yang diinginkan bayi itu harus terpenuhi. Hal itu membuat Tim sangat jengkel dengan keberadaan adik barunya tersebut. Yang mempertanyakan bayi itu kepada orang tuanya. Karena bayi itu terlihat aneh. Tim mencoba menjelaskan kepada mereka kenapa dia memakai jas dan membawa koper. Namun kedua orang tua Tim tak mengerti apa yang dia bicarakan. Tim lalu pergi ke kamarnya. Di sana Tim berharap orang tuanya akan datang ke kamarnya untuk memberi perhatian padanya. Namun ternyata mereka tak datang. Tim kemudian mencoba untuk menemui orang tuanya. Ternyata mereka sudah tertidur di sofa. Tak lama Tim kemudian mendengar suara telepon. Ternyata suara itu bersumber dari kamar lain. Saat Tim mencoba membuka pintu, ia mendapati Bos Baby sedang berbicara dengan seseorang. Karena Bos Baby sudah ketahuan dapat berbicara, ia lalu mencoba menjelaskan kepada Tim bahwa dia akan mengambil semua perhatian yang telah didapatkan Tim. Mendengar hal itu, Tim sangat cemas. Keesokan harinya Tim mendapatkan ide. Tim lalu mencoba mencari bukti-bukti terkait Bos Baby yang dapat berbicara. Setelah semua peralatan yang ia rakit selesai, Tim lalu bergegas pergi untuk memata-matai Bos Baby. Saat akan menuruni tangga, ia tak sengaja menginjak mainan sehingga membuatnya terjatuh. Tak lama kemudian, Tim melihat banyak bayi di sana. Tim berteriak karena ketakutan. Orang tuanya kemudian datang dan menjelaskan jika bayi-bayi itu sedang bermain bersama. Bos Baby lalu memberitahu Tim jika mereka akan mengadakan rapat. Mereka lalu memulai rapat. Jika bayi telah mengalami krisis perhatian dari manusia, karena manusia saat ini telah memilih anjing sebagai hewan peliharaan. Mereka berencana untuk menghancurkan perusahaan Papico, karena akan meluncurkan anjing baru dan perusahaan itu menjadi ancaman bagi perusahaan Baby Corp. Sementara itu, Tim diam-diam berhasil menyelesaikan misinya, yaitu merekam para bayi yang dapat berbicara. Lalu Tim segera pergi untuk memberikan kaset itu kepada orang tuanya. Namun Bos Baby dan bayi lainnya menangkap basah Tim. Lalu mereka saling kejar-kejaran di halaman rumah. Akhirnya Tim berhasil lolos dari mereka dan ia berusaha pergi untuk mencari orang tuanya. Hingga Tim masuk di ruang kerja orang tuanya. Namun di sana ia hanya mendapati keberadaan Bos Baby yang duduk di kursi kerja orang tuanya.
Bos Baby lalu mengancam Tim akan merusak Lam-Lam, boneka kesayangan Tim, jika kaset itu tak diberikan kepadanya. Tim kemudian mencoba merebut boneka itu. Mereka berdua lalu saling tarik-menarik dan hal itu mengakibatkan boneka milik Tim rusak. Karena kesal, Tim langsung membawa Bos Baby ke kursi goyangnya. Saat Tim akan melempar Bos Baby dari jendela, kedua orang tuanya datang dan mempergokinya. Mereka lalu marah kepada Tim dan memberikan hukuman, di mana Tim dan adiknya harus selalu bersama supaya akur kembali. Akibat kejadian itu, Tim sangat sedih karena orang tuanya tidak lagi memperhatikannya. Kemudian Bos Baby datang menghampiri Tim. Bos Baby mengajak Tim untuk bekerja sama dalam menjalankan misinya. Sebelum itu, Bos Baby mengajak Tim untuk melihat perusahaan Baby Corp. Di sana, Tim sangat takjub dengan apa yang ia lihat karena para bayi sedang bekerja layaknya orang dewasa pada umumnya. Bos Baby juga mengajak Tim untuk melihat foto bayi-bayi legenda yang terpajang di dinding perusahaan. Di sana, Bos Baby mengatakan jika dia ingin seperti Big Boss Baby Kolosal yang merupakan bayi termuda sekaligus direktur utama yang sudah lama pensiun. Bos Baby juga menjelaskan pada Tim jika misi ini berhasil, ia akan kembali ke perusahaan dan tidak akan mengganggu kehidupan Tim lagi. Namun, jika gagal, Bos Baby akan menjadi bayi sungguhan sekaligus menjadi adik Tim selamanya. Mereka lalu menjalankan misi dengan cara mencari informasi tentang Papiko dari berkas-berkas milik kedua orang tuanya yang bekerja di sana. Namun setelah mencari, mereka tak menemukan petunjuk tentang hal itu. Tak lama kemudian, Tim mendapatkan sebuah brosur yang berisi acara di mana anak-anak boleh dibawa ke tempat kerja. Kemudian mereka merencanakan supaya orang tuanya mengajak mereka berdua ke acara tersebut. Keesokan harinya, mereka mencoba untuk terlihat akur di hadapan orang tuanya, mulai dari menyuapi, menggantikan popok, berfoto menggunakan pakaian kembar, hingga membacakan cerita sebelum tidur. Kedua orang tuanya merasa senang karena melihat kejadian itu. Mereka lalu memutuskan untuk mengajak Tim dan Bos Baby ke acara yang diselenggarakan oleh Papiko. Sesampainya di Papiko, Tim dan Bos Baby langsung mencari informasi tentang anjing baru yang akan diluncurkan. Tim lalu menyuruh Bos Baby menggunakan kostum anjing untuk masuk ke ruang informasi. Saat bertindak, keamanan di sana merasa curiga dan menangkapnya. Bos Baby kemudian menjilat-jilat petugas itu, dan Bos Baby langsung dilepaskan karena petugas itu kira dia anjing sungguhan. Tak lama setelah mengalihkan penjaga keamanan, Bos Baby dan Tim menemukan pintu yang tertulis anak-anak dilarang masuk. Mereka lalu masuk ke pintu tersebut. Di dalam sana mereka menemukan berkas yang dicari, namun sebelum mengambilnya mereka harus mencari berkas yang sama untuk menukar berkas itu, karena dikhawatirkan akan ada jebakan pada berkas tersebut. Mereka lalu mengambil berkas lain. Setelah ditukar, ternyata mereka malah terkena jebakan. Mereka lalu dibawa ke ruangan Francis, pemilik dari Papiko, dan ternyata Francis adalah Big Boss Baby Kolosal. Francis lalu menceritakan alasan terkait berdirinya perusahaan Papiko. Dahulu di Baby Corp ia adalah seorang eksekutif dan memiliki segalanya, tapi suatu ketika dirinya mulai bertambah tua dikarenakan formulanya tidak berfungsi lagi. Ternyata tubuhnya mengalami intoleransi terhadap laktosa. Lalu dia dipanggil oleh Dewan Direktur dan mereka menggantikannya dengan orang baru sekaligus memecatnya. Perusahaan Baby Corp kemudian melempar Francis ke sebuah keluarga yang tinggal di desa. Dari situlah Francis memulai untuk membalas dendam dengan mendirikan perusahaan Papiko dan akan meluncurkan anjing baru yang bernama Forever Puppy untuk menghancurkan perusahaan Baby Corp. Ia juga menjelaskan jika Forever Puppy sangat lucu dan akan tetap menjadi anak anjing selamanya. Dan hal itu dapat mengalihkan perhatian orang-orang untuk memilih anak anjing daripada menginginkan bayi. Bos Baby lalu bertanya, jika anak anjing pasti akan menua. Francis membenarkan. Ia kemudian menyuruh Eugene untuk mengambil formula rahasia milik Bos Baby, yang mana formula itu dapat membuat Forever Puppy menjadi anak anjing selamanya. Francis juga berencana untuk membawa orang tua Tim ke Las Vegas untuk peluncuran Forever Puppy. Sementara mereka berdua akan diasuh oleh Eugene, supaya mereka tidak menggagalkan rencananya. Keesokan harinya, Francis membawa orang tua Tim ke bandara. Setelah itu, Eugene mengurung mereka di dalam kamar. Tak lama kemudian, Bos Baby merasakan jika tubuhnya akan kembali seperti bayi normal, karena formula miliknya telah diambil oleh Francis. Mereka lalu berencana untuk keluar dari rumah dan menyusul orang tuanya. Sebelum itu, mereka melumpuhkan Eugene terlebih dahulu.
Vámonos al baño. Let's move. Okay, but we Mereka berhasil keluar rumah dengan menggunakan sepeda, namun Eugene mengejar mereka. Lalu Bos Baby meminta bantuan kepada teman-temannya. look. There they are. Mom, Dad. We're gonna make it. Sesampainya di bandara, mereka langsung mengejar orang tuanya. Namun Bos Baby tertinggal karena ia berubah menjadi bayi normal. Tim yang tersadar lalu kembali dan menggendong Bos Baby. Saat mereka hampir sampai, Francis melihat mereka dan ia langsung mencegahnya. Pesawat itu akhirnya berangkat. Mereka pun gagal mencegah kepergian orang tuanya. Akibat kegagalan itu, mereka berdua pun saling menyalahkan. Hingga tim mengatakan jika Bos Baby lebih baik tidak dilahirkan. Mendengar itu, Bos Baby pun langsung pergi meninggalkan tim. Tak lama kemudian, Bos Baby menelepon tim. Ia membujuk tim untuk membantunya menghentikan Francis. Mereka juga berpikiran sama, yaitu untuk menyelamatkan keluarga mereka sekaligus perusahaan Baby Corp. Mereka lalu mencuri pakaian seorang penumpang yang akan berangkat ke Las Vegas. Saat pesawat akan lepas landas, tim merasa takut. Dan di sana, Bos Baby mencoba menenangkannya. Di dalam pesawat, tim mengajak Bos Baby untuk bermain bajak laut. Hingga terjadilah imajinasi. Now you're getting into it. Huh? What? On guard. Sounds like a heck of a laugher. Nice try. Heads up. Arg! Hey, that's great. Tak lama kemudian mereka sampai di Las Vegas. Di sana mereka menyamar menjadi gembel dan meminta tolong kepada para wanita untuk mengantarnya ke konferensi. Setelah sampai di sana, mereka melihat Francis dan orang tuanya di atas panggung sedang mengumumkan peluncuran Forever Puppy. Saat anjing itu diperlihatkan, para penonton terkesima. Hal itu membuat mereka maju sampai ke depan panggung. Hingga kemudian Francis dan orang tua tim melihat mereka. Orang tua tim keheranan. Lalu dengan cepat Francis memasukkan orang tua tim ke dalam tempat yang berbentuk love. Di sana tim dan Bos Baby mencoba untuk menghampiri orang tuanya lewat belakang panggung. Namun mereka dihadang oleh Francis supaya tak menghalangi peluncuran Forever Puppy ke seluruh dunia. Hey, where's the baby? Everyone has a tickle spot. That's right. What? You're supposed. Setelah itu mereka menghampiri keberadaan orang tuanya. Di sana mereka mencari cara untuk membuka tempat itu karena berada di samping roket. Tim lalu mendapatkan ide untuk mengeluarkan anak anjing di dalam roket yang akan diluncurkan. Di sana tim meminta Bos Baby untuk membuka pintu roket tersebut. Setelah terbuka, ribuan anak anjing membawa wadah itu ke bawah panggung. Oh no, wait. Hold on. Namun Bos Baby tertinggal karena berubah menjadi bayi normal. Tim lalu menghampirinya dan mencoba membujuk Bos Baby supaya mau untuk melompat. Beberapa detik sebelum roket meluncur, akhirnya Bos Baby melompat dari sana. Tak lama kemudian Francis muncul dengan wujud bayi karena berada di kolam susu formula. Eugene kemudian mengangkatnya dan membawa Francis pergi. Mereka kemudian mengeluarkan orang tuanya dan berpelukan. Setelah itu mereka kembali di rumah. Di sana Bos Baby memberi hadiah kepada teman-temannya dan juga memberi tim sebuah boneka yang pernah dirusak, yaitu Lam-Lam. Bos Baby lalu kembali ke Baby Corp. Sementara di dalam rumah, Bos Baby menyuruh rekannya untuk menghilangkan ingatan orang tua tim terkait keberadaannya. Di perusahaan Baby Corp, Bos Baby telah mendapatkan kenaikan jabatan, sementara tim kembali dimanja oleh orang tuanya sebagai anak tunggal. Namun mereka berdua mengalami perasaan yang aneh, yaitu kerinduan.
Tim lalu mengirim surat kepada Boss Baby. Di sana, saat Boss Baby membaca surat itu, ia langsung memutuskan untuk menjadi bayi normal dan kembali ke keluarga Templeton. Will always be brothers. Always. Tim, look who's here. My story. Our story. Ternyata itu semua adalah kisah yang diceritakan Tim kepada anak perempuannya. Dan film pun selesai. Oke, cukup sekian. Itulah alur cerita dari The Boss Baby. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa support channel kami. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.